Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan topik vitamin dan mineral. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang diperlukan untuk melangsungkan proses metabolisme tubuh. Vitamin dalam bahan pangan terdapat dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah sebagai provitamin atau prekursor yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin yang aktif. Vitamin terbagi dalam dua kategori. Ada kelompok vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin-vitamin yang terlarut dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Kita akan membahas satu persatu kedua kelompok vitamin ini. Kita mulai dengan vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya adalah vitamin A. Vitamin A atau retinol adalah suatu senyawa poliisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksinil. Dalam alam, stabilitas vitamin A ini pada umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Akan tetapi, vitamin A mempunyai sifat yang sangat mudah teroksidasi oleh udara. Vitamin A akan rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar, dan lemak. Oksidasi vitamin A ini dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan seluruh aktivitas daripada vitamin A. Sumber-sumber vitamin A ini dapat ditemukan pada berbagai sayuran yang berdaun hijau dan buah-buahan yang berwarna kuning atau merah seperti wortel dan buah pepaya. Kebutuhan vitamin A dalam tubuh orang dewasa adalah sekitar 5.000 satuan internasional per hari, sedangkan tambahannya adalah sekitar 1.000 satuan internasional bagi wanita hamil dan 3.000 satuan internasional untuk wanita yang sedang menyusui. Kebutuhan pada anak-anak ini sekitar 200 sampai 4.000 satuan internasional per harinya. Ada juga yang dikenal dengan hipervitaminosis. Hipervitaminosis ini adalah berdosis antara 41.000 sampai 60.000 satuan internasional per hari. Nah, ini ditunjukkan dengan gejala-gejala muntah, sakit tulang, sakit sendi, sakit kepala, rambut rontok, dan kulit menjadi kasar. Bagi mereka yang kekurangan vitamin A, ini akan mengakibatkan rabun senja. Pemirsa, fungsi vitamin A. Di dalam tubuh, vitamin A ini berfungsi dalam penglihatan, regulasi membran, dalam hal ini adalah mencegah penyakit kulit. Kemudian vitamin A juga berfungsi mereduksi pembentukan kolesterol, serta berperan dalam sintesis glikoprotein dalam membran sel, yaitu sebagai pengangkat monosakarida atau oligosakarida. Di antara berbagai fungsi tersebut, peran vitamin A dalam proses penglihatan adalah yang paling utama. Demikian tadi mengenai vitamin A. Selanjutnya saya akan membahas mengenai vitamin D. Vitamin D adalah kelompok substansi lipofilik yang tersusun atas sterol. Terdapat dua jenis vitamin D yang dianggap penting, yaitu vitamin D2 atau disebut dengan ergosterol
atau kadang-kadang disebut juga dengan ergokalsiferol atau fiosterol, dan vitamin D3. Dalam bahasa kimia disebut dengan 7-dehidrokolesterol kolekalsiferol. Tidak seperti vitamin lainnya, vitamin D ini dapat disintesis oleh tubuh manusia dan hewan dalam bentuk D2. Kecepatan dalam mensintesis vitamin D ini bergantung pada jumlah sinar matahari yang diterima di kulit. Vitamin D tersebut kemudian diaktifkan oleh sinar matahari dan dibawa ke organ lain untuk dimanfaatkan atau disimpan di hati. Adapun sumber-sumber vitamin D ini dapat diperoleh dari beberapa bahan pangan, yaitu hati ikan, minyak hati ikan, telur, serta mentega. Pada umumnya, tubuh manusia tidak memerlukan suplementasi vitamin D dari sumber luar sepanjang kulit mendapatkan penyinaran matahari. Hal yang paling peka terhadap kekurangan vitamin D adalah pada bayi dan anak-anak. Jumlah konsumsi vitamin D yang disarankan untuk bayi, anak-anak, dan wanita hamil maupun menyusui adalah sebesar 400 satuan internasional atau identik dengan 10 mg per hari. Air susu ini hanya mengandung sejumlah kecil vitamin D, yaitu sekitar 1 mikrogram per liter di dalam air susu sapi atau 0,375 mikrogram per liter dalam air susu ibu. Mengenai fungsi vitamin D ini sangat penting untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Vitamin D dari makanan yang dikonsumsi diserap bersama-sama lemak dan masuk ke dalam saluran darah melalui dinding usus kecil atau jejunum dan ilium, dan selanjutnya diangkat dalam kilomikron melalui siklus limfa. Kekurangan vitamin D ini dapat menimbulkan penyakit riketsia pada anak-anak yang dimulai dengan terjadinya pembengkokan tulang pada kaki. Salah satu penyakit tulang metabolik juga terjadi pada penderita penyakit ginjal kronis karena adanya kekurangan dalam menghasilkan 1,25-dihidrokolesterol yang dapat berakibat berkurangnya penyerapan kalsium di dalam usus. Pemirsa, selanjutnya saya akan membahas tentang vitamin E. Vitamin E yang larut dalam lemak ini ditemukan dalam tokoferol dan tokotrienol. Komponen paling aktif dalam vitamin E ini adalah kelompok alfa-tokoferol. Oleh karena alfa-tokoferol merupakan komponen paling aktif, maka aktivitas vitamin E itu diukur berdasarkan kandungan alfa-tokoferol. Stabilitas vitamin E. Kehilangan vitamin E ini dapat terjadi secara mekanis, yaitu pada saat degerminasi biji-bijian, pemurnian, dan hidrogenasi juga dapat menghilangkan vitamin E pada proses yang terjadi di pabrik. Vitamin E tahan terhadap suhu tinggi serta asam, namun karena sifatnya sebagai antioksidan, vitamin E ini mudah teroksidasi, terutama apabila ada timah dan garam besi, serta mudah rusak oleh sinar ultraviolet. Sumber-sumber vitamin E ini beberapa bahan pangan seperti telur, daging, hati, minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji kapas, dan lain-lain merupakan sumber utama dari vitamin E. Kebutuhan tubuh akan vitamin E bagi orang dewasa itu berkisar antara 2,6 sampai 15,4 mg per hari dengan kebutuhan rata-rata 7,4 mg per hari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan tubuh akan vitamin E ini, antara lain tingkat kandungan asam lemak tak jenuh di dalam tubuh, serta adanya antioksidan lain,
tingginya konsentrasi asam lemak tak jenuh di dalam tubuh yang akan meningkatkan kebutuhan vitamin E. Adapun fungsi dari vitamin E selain sebagai antioksidan juga berperan dalam sintesis asam nukleat, pembentukan sel darah merah, dan sintesis koenzim A yang penting dalam pernafasan. Sebagai antioksidan, vitamin E juga dapat menekan terjadinya oksidasi asam lemak tak jenuh. Vitamin E juga mampu mencegah terjadinya oksidasi vitamin A, baik selama proses pencernaan, penyerapan, maupun setelah ke dalam jaringan. Dalam beberapa percobaan yang telah dilakukan pada hewan percobaan, dapat dikatakan bahwa kekurangan vitamin E ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam memperoleh keturunan. Demikian tadi mengenai vitamin E. Selanjutnya saya akan bahas mengenai vitamin K. Vitamin K ini disebut juga sebagai vitamin koagulasi. Vitamin K ini mula-mula ditemukan sebagai senyawa yang dapat mencegah terjadinya pendarahan parah pada ayam dengan cara mendorong terjadinya penggumpalan darah secara normal. Di alam, vitamin K terdapat dalam dua bentuk, yaitu vitamin K1 yang disebut dengan meviton dan vitamin K2 yang disebut dengan mevakuinon atau farnokuinon. Vitamin K ini banyak digunakan secara klinis dan disebut sebagai menadion. Vitamin K memiliki karakteristik larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak oleh radiasi atau oleh asam dan alkali. Fungsi vitamin K ini sangat penting bagi pembentukan protrombin. Selain itu, vitamin K juga berperan dalam metabolisme kalsium, yaitu membantu penyerapan kalsium pada permukaan membran fosfolipid. Sumber-sumber vitamin K ini banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti teh hijau, sayur brokoli, salada, serta bunga kol. Vitamin K2 terdapat sebagai hasil metabolisme bakteri usus dan banyak terdapat pada jaringan binatang. Di dalam tubuh, sebagian besar vitamin K terdapat di dalam organ hati dan sisanya terdapat saluran pencernaan, otot rangka, dan plasma. Sebagian besar vitamin K terbuang bersama feses dan hanya dalam jumlah kecil yang dapat disimpan dalam hati. Kebutuhan tubuh akan vitamin A secara normal dapat terpenuhi dari makanan, sedangkan untuk orang yang sedang sakit membutuhkan tambahan sebanyak 1-2 mg per hari. Pemirsa, demikian tadi mengenai vitamin larut dalam lemak. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai vitamin larut dalam air. Saya akan memulainya dengan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat merupakan senyawa yang sangat larut dan bersifat asam serta pereduksi kuat. Vitamin C disintesis secara alami baik dalam tanaman maupun hewan dan mudah dibuat secara sintesis dari gula. Selain mudah larut dalam air, vitamin C juga mudah teroksidasi secara reversible membentuk asam L-dehidroaskorbat, suatu bentuk vitamin C yang mempunyai keaktifan tertentu. Sumber utama vitamin C ini adalah makanan-makanan segar, karena sumber utamanya adalah buah-buahan dan sayuran segar. Beberapa sumber vitamin C antara lain buah jeruk, arbe, nanas, jambu, semangka, tomat, cabai hijau, kubis, serta sayuran lain yang berdaun hijau. Adapun kebutuhan vitamin C ini berkisar antara 20-30 mg per hari bagi anak-anak maupun orang dewasa. Untuk ibu hamil dan menyusui perlu tambahan sebesar 20 mg per hari. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan vitamin C ini adalah kondisi cuaca yang dingin dan dalam keadaan stres akut, serta wanita yang menggunakan pil anti hamil. Pemirsa, selanjutnya adalah mengenai vitamin B2 atau yang
sering disebut dengan riboflavin. Riboflavin merupakan derivat isoaloksasin yang mempunyai rantai samping ribitol. Selain vitamin B2, masih ada vitamin-vitamin lain, misalnya vitamin B12 atau yang dikenal dengan vitamin B kompleks. Karakteristik vitamin B ini pada umumnya merupakan senyawa yang termostabil dan kestabilannya tidak terpengaruh oleh adanya oksigen. Vitamin B secara umum stabil dalam larutan asam kuat, tapi menjadi tidak stabil dalam larutan alkali dan akan terdekomposisi dengan cepat apabila terkena sinar matahari. Demikian tadi mengenai vitamin B. Selanjutnya kita akan membahas tentang mineral. Mineral ini terbagi dua. Ada mineral makro dan mineral mikro. Yang termasuk dalam kategori atau kelompok mineral makro ini antara lain kalsium, magnesium, dan fosfor. Sedangkan mineral mikro antara lain Fe dan yodium. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan, tapi beberapa mineral-mineral tersebut saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Salah satu contoh mineral makro ini adalah kalsium. Kalsium merupakan mineral dengan persentase terbesar di dalam tubuh. Dan 99% kalsium ini terdapat pada tulang dan gigi. Fungsi daripada kalsium ini adalah sebagai komponen utama dalam proses pembentukan tulang dan gigi, kemudian mengentalkan darah, kemudian bagian dari enzim, juga berfungsi pada kontraksi dan relaksasi otot, membantu penyerapan vitamin 12, dan menjaga tekanan osmotik. Kebutuhan kalsium orang dewasa ini 800 mg per hari, dan ibu hamil dan ibu menyusui ini sekitar 1.200 mg per hari. Kekurangan mineral daripada kalsium ini akan menyebabkan gangguan pada penyakit tulang. Mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, mineral makro kedua yang dapat kami sampaikan ini adalah fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak setelah kalsium. Ini ada sekitar 22% dari total mineral dan 85% terdapat pada tulang. Sumber dari fosfor ini terdapat pada hampir semua bahan pangan. Ya, namun demikian hanya 60-70% yang dapat diserap dari makanan. Fungsi fosfor ini adalah dalam proses pembentukan tulang dan gigi, kemudian juga berperan dalam komponen DNA, RNA, dan ATP, serta pergerakan otot. Defisiensi fosfor ini dapat menyebabkan orang mengalami gejala lemah dan anoreksia. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas mengenai mineral mikro. Ada beberapa jenis mineral mikro, sebagaimana tercantum dalam buku pedoman. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara menyeluruh mineral mikro tersebut, tapi kita hanya akan membahas beberapa mineral mikro. Yang pertama adalah besi, atau dengan simbol Fe. Besi dengan konsentrasi tinggi terdapat dalam sel darah merah sebagai bagian dari molekul hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru. Besi juga komponen dari enzim oksidase yang berfungsi dalam pemindahan energi. Kebutuhan zat besi. Dengan asumsi penyerapan sebesar 10%, maka ditetapkanlah kebutuhan besi ini adalah sebesar 18 mg untuk wanita dewasa, wanita hamil ditambah 2 mg di atas kebutuhan. Sedangkan untuk wanita menyusui, ini ditingkatkan 4 mg di atas kebutuhannya. Mereka yang mengalami defisiensi zat besi, ini akan mengalami anemia. Adapun sumber-sumber zat besi, ini utamanya adalah hati. Besi juga terdapat pada daging, kuning telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau.
Selanjutnya mengenai yodium. Yodium diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tapi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencegah penyakit gondok. Kebutuhan yodium untuk orang dewasa normal itu adalah sebanyak 50-70 mikrogram atau 1 mg per kilogram berat badan per hari. Bagi wanita hamil, ini kebutuhannya adalah sebesar 25 mikrogram di atas kebutuhan normal. Ibu menyusui kebutuhannya sekitar 50 mikrogram di atas kebutuhan normal. Kekurangan yodium selama masa kehamilan ini dapat menyebabkan anak yang dilahirkan akan menderita bisu dan tuli, otak yang tidak berkembang, kreatin, dan pertumbuhan yang terhambat, serta keterbelakangan mental. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.